Di mana satu kali pembiayaan itu bisa 1,8 M. Oh. Sampai selesai. 1,8 M dok. Aduh, itu per paket. Enggak, dia dari awal, bukan per paket. Dia kita udah hitung-hitung dari butuh banyak obatnya segitu pembiayaannya. Jadi, sudah dikalkulasikan ya. Sudah dikalkulasikan. Jadi, 1 M-an ke atas lah. Iya. Aduh, makanya itu muncullah statement yang mengatakan wah kalau udah cancer dah penyakit mahal deh. Iya, memang saya juga bingung itu imunoterapi yang saya bilang tadi kan pengecekan KTP. Kita kasih tuh biar tahu dia ini ternyata kanker. Itu mahal banget obatnya. Makanya tadi mahal dokter banget. mengatakan kalau di Jepang mah kalau orang didiagnosa kanker mah santai aja. Kalau kita didiagnosa kan kanker itu mikirin cicilan, sakit jantung mendadak, tensi tinggi akhirnya. Jadi belum polemik kanker ini memang seperti itu. Iya, betul. Dan saya bingung entah kenapa begitu ada penemuan bukannya diberikan tapi diapresiasi mahal. tapi Betul. Ya ini mungkin harapan ada kita juga terhadap yang pemerintah. kayak targeted terapi, yang genetik terapi gitu kan, itu juga cukup mahal. Ada yang antivaskular, anti neovaskular juga banyak sekali obat-obat yang sudah di luar negeri sudah berkembang bagus, belum bisa kita adaptasi ke sini. Pertama tadi itu dari segi harga juga tidak begitu ini. Dok, dan ingat, cuman menambah sedikit harapan hidup. Bukan banyak ya. Sedikit memperpanjang. Ya, mungkin 8 bulan atau 10 bulan. Dengan mengeluarkan biaya yang 1,8 M itu kurang, lebih kurang, bisa lebih bisa kurang. Bincang-bincang lila. Cila. Ya. Lihat nih, ada ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada influencer Sumbar yang meninggal karena kasus kanker. Kayaknya kasus kanker ini banyak banget terjadi sekarang ya. Kanker apa itu, Kak? Nah, ini ada yang kanker payudara, ini yang satu lagi nih kanker kayaknya ovarium, perempuan itu kanker lebih rahim. banyak diserang oleh kanker ya. Iya, kantong kering sih masih mending ya. Tapi kalau kanker ini, kalau udah ngomongin soal kanker kan horor aja bawaannya gitu kan. Nah, jadi makanya apalagi pada bulan Februari ini, tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker, dan bulan-bulan ini nih banyak banget kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk mencegah kanker. Nah, untuk itu supaya kita bisa memberikan edukasi kepada Lila Lover di rumah, kita sudah hadirkan tamu kita, gestar kita yang luar biasa. Beliau juga bertugas di M Jamil. Nih kayaknya pentolan M Jamil juga. Sudah hadir bersama kita Dr. Ferry Sinaga, SPOG Subspesial Onkologi. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu dong ya, Lila Lover. Om Rian, Kak Fitrus yang mana ya? Oh ini ya. Yang udah dikasih umur. Udah. Oke. Kita sapa dulu ya. Coba kamu pantun dulu. Coba Kak Fitrus. Contohin. Contohin. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lila Lover. Senang sekali bincang-bincang Lila kembali hadir hari ini dengan tema yang sangat spesial untuk memberikan edukasi supaya kita bisa terlindungi, dan bahasa kita sering mendengar bahwa mencegah lebih baik dari mengobati, ya kan? Benar. Nah, kasus kanker udah marak banget terjadi di Indonesia, bahkan dunia ya dok ya. Nah, untuk itu supaya kita bisa mengenal dan bisa terhindar, kita bisa mencegah, kita sudah mengundang narasumber kita, Dr. Ferry. Assalamualaikum Dr. Ferry Sinaga. Dan beliau ini juga adalah owner dari salah satu klinik ibu dan anak hits di Sumatera Barat yang ada di Gunung Pangilon. Coba kamu tebak. Ferisa. Klinik Ferisa. Ternyata ini ownernya. Ada ibunya juga. Selamat datang Ibu. Bu Sandra. Wah, nah ini kesempatan kita bisa konsultasi gratis. Walaupun kamu masih kecil Cila. Itu Edukasi supaya kamu, karena pastinya kanker ini adalah sebuah hasil dari perilaku yang tidak baik berjangka panjang, sehat ya. Betul. Nah, mungkin kita kan banyak banget tuh kasus sekarang nih Pak Dok, Bang Ferry, ya kan? Sebetulnya kalau Bang Ferry nih bagiannya lebih ke kandungan. Nah, tapi sebetulnya apa sih yang
menyebabkan seseorang itu bisa dia diagnosa kanker, terutama kanker rahim gitu. Oke. Jadi gini, saya akan sebenarnya konsep tentang kanker ini mudah dimengerti. Jadi gini, anggap aja tubuh kita itu suatu negara. Ya, Negara, suatu oke, negara, baik. Iya, negara iya. Republik Indonesia contohnya. Dan ada bagian-bagian gitu ya. Ada bagian-bagiannya. Jadi negara ini akan berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dari Pusat. pusat. Betul. Jadi kalau kita mencuri, salah ditangkap. Oke, Gitu. takut. Tubuh kan seperti itu. Iya, Jadi iya, ada iya, kontrol dari pusat. Kamu ini sebagai kulit tugasnya sebagai barrier, jangan yang lain-lain lagi. Oke. Saluran cerna tugasnya mencerna, udah kamu itu aja. Pada kanker ini ada bagian yang memberontak. Oh, pemberontak dia berarti. Yes, memberontak yang tidak sesuai dengan kesatuan yang udah ada. Oh, yang disebut dengan sel abnormal gitu ya. Yes. Oke, Jadi, baik. Kenapa dia memberontak? Nah, seperti itu kan. Kalau negara ini banyak penyebab lah ya, mungkin negara lebih tahu. Cuman kalau kanker ini kenapa dia memberontak itu banyak faktor. Yang jelas gini, suatu sel itu diatur oleh ribuan kode genetik. Oh, kode genetik. Ya. Kalau para coding pasti udah tahu. Manusia itu cuma bisa membuat kode biner itu 0 dan 1. Oke. Tuhan itu punya 4 kode. Iya. Adenin, guanin, tirosin sama urasil. Itu dia di kode-kode itu. Jadi gen itu akan mengkode. Misalnya butuh enzim untuk mencerna, misalnya insulin. Ada kode gennya. Jadi gen itu akan mengkode enzim insulin. Nanti sel-sel yang organ-organ dalam sel itu akan si bos suruh kita bentuk enzim insulin. Dibentuk lah. Jadi gen itu ada beberapa macam. Itu untuk kehidupan sehari-hari kan itu ada yang mengerjakannya. Untuk membentuk suatu kesatuan ini ada 2 gen yang harus seimbang. Satu namanya proto-onkogen. Proto-onkogen. Iya, ini yang kalau kebablasan kerjanya jadilah kanker. Oh, nggak boleh juga dia berlebih gitu. Iya, nggak boleh berlebih. Proto-onkogen. Ada satu lagi tumor suppressor gen. Tumor suppressor gen. Suppressor untuk menekan. Jadi sel itu misalnya kita luka. Luka ini kan hancur selnya. Banyak jaringan rusak. Itu informasi langsung diterima oleh sel yang di sekitarnya. Sistem imun akan bekerja dan kontrol sentral kita akan menganggap wah ini ada kerusakan di sini. Dia kirim sinyal pertumbuhan. Jadi untuk meregenerasi. Tumbuh dia. Gitu. Mulai berkerut dia. Tumbuhlah dia. Jadi tumbuh selnya bagus lagi seperti semula. Sehingga tertutupi lukanya. Sehat lagi kulitnya. Gitu. Itu sinyal pertumbuhan yang dikirim. Pada misalnya kanker ovarium. Jadi ovarium itu kan banyak sel. Jadi ada salah satu selnya yang terus membelah untuk memproduksi sel telur. Dia kan terus membelah nih. Betul. Terus membelah. Ada satu kesalahan pembelahan satu aja, berubahlah dia bukan menjadi sel yang asalnya. Dimana tujuan awalnya membelah untuk menjadi sel telur akan berubah tanpa tentu lagi. Tidak. Tidak tahu dia abnormal, abnormal, gitu ya? dia membelah jadilah terbentuk ada yang bentuknya kista, yang isinya cairan, ada yang bentuknya padat. Jadi kayak padat gitu, jaringan padat yang ada di ovarium. Jaringan padat itu yang kanker. Iya, kanker. Gitu. Ovarium ini termasuk area yang khusus karena apa? Karena nggak bisa dilihat nih dari dalam. Tidak bisa dideteksi. Nggak bisa diterawang gitu ya. Diterawang. Kalau mulut rahim kita bisa lihat. Ini mulut rahimnya ada masalah. Kalau payudara bisa kita raba. Ini ada tumor apa enggak. Ovarium yang memang sampai sekarang belum ada deteksi dini. Iya. Yang paling sering itu yang dialami oleh perempuan-perempuan itu kanker serviks jenis apa itu, Pak? Jadi ini. Kamu ngerti banget nih kayaknya udah mulai. Soalnya kan di sekolah waktu itu datanglah puskesmas. Betul, HPV DNA. Iya, terus kami kelas 5 harus diberikan imunisasi itu. Vaksinasi HPV. HPV. Untuk kelas 5 SD. Itu apa itu, Pak? Jadi gini, jadi di mulut rahim itu sebenarnya sel-selnya ada 2 bagian ya. Sel bagian luar namanya ektoservik, bagian dalam endoservik. Jadi sel-sel ini jika terpapar virus tadi HPV, human papilloma virus, dia bisa berubah jadi yang awalnya normal menjadi
abnormal. Metaplasia itu kan jadi displasia, kemudian jadi kanker. Jadi kalau udah diteliti 99% kanker serviks itu awalnya dari infeksi HPV yang berulang. Kenapa dari kelas 5 SD ya kami diberikan itu? Sangat efektif. Karena efektivitas. Efektivitas. Dan mengurangi dosis. Maksudnya gimana dokter? Jadi ini kalau sudah dewasa kita harus dosis full 3 kali pemberian. Oh gitu. Kalau anak yang dari 12 tahun itu bisa cuman 1 dosis atau 2 dosis saja. Gitu. Jadi teman-teman Cila di sekolah kan waktu itu diberikan surat ke orang tua. Anak saya juga saya suruh. Iya, jadi tidak banyak ayah bunda teman-teman Cila yang diizinkan. Mungkin karena kekhawatiran. Ya, mungkin dokter bisa bantu edukasi. Makanya kita sekarang mengundang dokter Ferry Sinaga jadi dari mungkin Jamil kan. Pak dokter bisa bantu edukasi teman-teman Cila di rumah ayah bundanya. Tapi nanti dong. Nanti karena kita mau bedah dulu nanti di last statement kita. Supaya kita kenapa penting kita harus aware terhadap pencegahan kanker rahim ini gitu ya. Betul. Kalau penyebabnya gimana dok? Penyebabnya apa kira-kira untuk kanker ovarium ini? Ovarium. Jadi ada kalau di ginekologi dari luar, dari vulva, vagina, mulut rahim, dinding rahim, ada endometrium dan ovarium. Intinya ini adalah penyakit genetik. Oh, genetik. Artinya gimana? Gennya berubah, dia akan menjadi kanker. Tadi apa? Yang protein ke gennya berubah, dia bisa jadi kanker. Tumor supresor gennya berubah, dia akan jadi kanker. Gitu. Misal nih, protein 2 gennya kamu hanya membelah 2 kali, dia mutasi. Mutasi itu berubah dari kode awal jadi kode mutasi. Mutasi ini akan membuat sel itu ya kamu bebas saja membelah, jadilah tumor. Atau tumor supresor gen. Tumor supresor gen ini yang mencegah. Oh ini kayaknya selnya sudah aneh ini. Diceknya dia ada dicekking semua DNA-nya aneh. Langsung diperintahkannya kamu bunuh diri. Namanya apoptosis. Jadi sel itu diperintahkan untuk bunuh diri. Kalau udah melenceng dia kamu bunuh diri. Sehingga dia tidak berkembang. Jadi berkembang. Kalau gen ini juga rusak, nggak ada yang nyuruh bunuh diri. Ya dia berkembang terus. Makanya tidak terkontrol lagi yang abnormal tadi. Jadi ada 2 protein gen yang rusak jadi kanker. Tumor supresor gennya gen rusak juga dia akan kanker. Itu banyak gennya, ada gen P53, ada gen retinoblastoma, itu gen supresor tumor. Kalau protein gen banyak, ada yang jalurnya banyak juga. Ada jalur MAP. Pokoknya itu pelajaran sangat ribet ya. Cuman munculannya ya ini kanker gitu. Dan ketika Anda sudah menjadi kanker, itu konsepnya bukan bagaimana sembuh, bertahan. Bagaimana Anda bertahan selamanya. Masya Allah. Gitu. Tidak ada kata sembuh buat kanker. Dia bagaimana Anda bertahan. Jadi stadium stadium itu diteliti bertahannya sekian tahun itu sekian persen. Tapi kalau kita mungkin selama observasi dari para dokter-dokter di bidang ini, adakah perilaku-perilaku yang mendorong terjadinya perubahan genetik? Banyak sekali. Kira-kira yang paling simpel itu rokok. Rokok itu termasuk rokok pasif juga. Semuanya lah yang bukan rokok pasif, mau vape mau apa. Rokok pasif. Yes. Kameramen. Yes. Kasihan istrimu. Pak, kita instruksikan dia untuk bunuh diri boleh? Silakan bunuh diri ya. Itu masuk pressure gitu udah ngomong. Bukan oomnya. Selnya disuruh bunuh diri. Begitu ya. Itu faktor yang paling seperti kanker serviks itu nikotin itu mempercepat kejadian, memfasilitasi kejadian. Berarti ada yang membuat trigger gitu ya, atau yang memunculkan trigger sehingga terjadi perubahan gen. Dok, saya ini sehat dari kecil, nggak pernah merokok, nggak pernah sakit, nggak ada keturunan, kok kena kanker. Nah, itu dia. Nah, jadi gini, ternyata gen kita itu secara alami dia mutasi sendiri, tanpa diketahui kenapa. Perharinya itu entah berapa. Jadi genetiknya bukan genetik keturunan berarti. Bukan. Perubahan genetik itu sendiri. Jadi misalnya kita tinggal di hutan, hidup alami segala macam, gen kita ini juga akan mutasi sendiri. Tanpa diganggu apapun dia akan bermutasi. Namanya mutasi spontan. Tapi pada umumnya mutasi spontan ini bisa diatasi tadi tuh. Mutasi dia kamu bunuh diri. Gitu. Kamu bunuh diri gitu.
Ada yang aneh-aneh disuruh bunuh diri sama si tumor spread gen. Jadi kan keseimbangan itu kan akan semakin tua, semakin apa kan, sel kita juga kemampuannya untuk mendeteksi kerusakan genetik juga berkurang. Makanya kenapa yang sehat-sehat aja tiba-tiba jadi kanker ya? Kejadiannya seperti itu. Karena tidak ada sel itu yang tidak bermutasi. Dia tetap bermutasi secara spontan, cuman tidak sebahaya kalau misalnya kena nuklir atau kena radiasi. Nah, itu langsung selnya bisa bermutasi gitu. Apalagi tadi perilaku yang triggernya tadi selain kayak asap rokok, terus apa lagi ya? Kalau yang spesifik untuk dia tidak ada yang spesifik sebenarnya. Yang pola hidup tidak baik ya pasti. Pola hidup, makanan ya katanya yang junk food segala macam. Ultra processed food. Cuman iya buktinya ya memang belum ada gitu. Kanker itu enggak lu makan hari ini langsung hari ini kena kayak gitu. Jadi itu hasil pola hidup panjang ya. Panjang gitu. Jadi kalau seandainya seseorang sudah terdiagnosa gitu ya, apakah itu serviks, ovarium, endometrium. Kalau kista mungkin masih aman lah ya dok ya. Itu bentuk dari tumor. Jadi gini, ada namanya neoplasma. Neoplasma itu pembengkakan dalam tubuh yang ada yang jinak, ada yang ganas. Neoplasma itu ada benign itu yang jinak, ada yang malignan itu yang ganas. Malignan ini yang kita bicarakan sekarang, kanker. Kanker ini ada yang dalam bentuk tumor gitu ya. Tumor itu ada yang padat. Tumor itu ada yang kistik. Kistik itu dia tumor juga, cuma isinya cairan. Namanya kista. Itu yang kita sebut sebagai kista itu jinak atau ganas. Ya ada yang jinak, ada yang ganas. Berarti itu seperti tadi tidak bisa disembuhkan, tapi hanya bisa survive. Iya. Jadi ini kita temu nih suatu kanker serviks stadium 1A1 itu. Iya. Itu kalau kita operasi, itu daya tahan hidupnya bisa lama. Ketimbang kita ketemu udah stadium lanjut. Nah, jadi sekarang itu stadium 2 aja itu sudah dikatakan stadium lanjut. Stadium 2 itu udah masuk. Iya. Stadium dini itu hanya stadium 1, rata-rata kanker seperti itu. Mungkin perlu kita berikan informasi yang lebih detail kepada Lila Lover nih dok. Gimana, apa sih tanda-tanda tanda-tanda yang bisa terpantau oleh wanita kalau dia kemungkinan terdiagnosa kanker. Hal apa dulu nih yang aneh-aneh? Oke, saya harus pergi nih ke periksa. Apa yang harus diperhatikan? Perempuan itu pasti sehat ya. Kalau pertama dia siklusnya teratur. Itu sehat dia itu. Bulan datang ya. Kalau maju mundur 5 atau 10 hari itu masih normal. Pokoknya tiap bulan aja. Bulan Januari apa? Ada. Bulan Februari ada. Bulan Maret ada. Itu siklusnya normal. Karena orang kan maju mundur dia takut, itu masih normal. Pokoknya setiap bulan datang itu normal. Itu perempuan sehat. Yang kedua, tidak ada keputihan. Maksudnya keputihan yang tidak normal ya. Kalau sebelum haid atau menjelang selesai haid itu kan normal. Iya. Ini keputihannya datang aja terus. Tidak. Semakin hari kalau dia pakai pembalut itu basah gitu. Dan bisa bau, bisa ini. Kemudian kalau ini sebenarnya sudah lanjut sih. Kalau berhubungan itu habis berhubungan keluar darah. Namanya berdarahan pasca senggama. Nah itu juga harus berpikir ini mulut rahimnya udah kenapa gitu. Cuman untuk yang mulut rahim itu dia banyak mode pencegahan, screening. Deteksi dini banyak. Bisa deteksi dini. Karena masih bisa dipantau ya. Sekarang sudah disediakan pemerintah loh. VVDN ada di Puskesmas, IFATES ada. Berarti di puskesmas sudah ada yang sudah ada, cuman kita yang nggak mau gitu ya, karena masih kurang edukasi. Sebenarnya bukan kurang edukasi kan ada mitos ketakutan. Justru kalau takut dia semakin kepikiran. Kalau menurut perkumpulan kita hoki itu disarankan sejak 25 tahun. Cuman kalau WHO dia sarankan sejak 30 tahun. Nggak sakit tapi cek gitu. Gitu. Namanya screening. Udah pernah? Berarti umur 2 kena deh gue. dari umur berapa dok? Dari umur 25. 25. Kalau perkumpulan kita ngaku 25. Kalau WHO itu yang 25 itu yang misalnya kena HIV. Nah, dia dianjurkan dari 25. Segera. Oh iya, screeningnya. Bebas. Kok testing lagi bisa IVA dan
HPV DNA. Apa bedanya itu tadi? Kita bahasanya masih IVA sama IVA itu infeksi visual asam asetat. Jadi kita lihat mulut rahimnya. Oh, itu jenis tesnya. Iya, jenis tesnya. Khusus untuk mulut rahim. Iya. Tapi dua-duanya tadi untuk mulut rahim. Yes. Oh, dia gitu. mulut rahim itu ada 3. Pap smear. Pernah dengar pap smear? Iya. Itu diambil selnya, kemudian dicek di bawah mikroskop. Kedua, IPA test. IPA test itu dilihat cervixnya, kemudian ditotolin dengan asam asetat, ada perubahan warna apa tidak. Kalau perubahan warna berarti ada sel-sel atau ada jaringan yang sudah tidak sehat lagi. Yang kedua, HPV DNA. Diambil cairannya atau sekret vaginanya, cervixnya untuk melihat ada enggak virus HPV DNA itu yang menginfeksi cervixnya. Jadi anjurannya sih co-testing namanya. Yeah. Co-testing itu HPV DNA plus IVA atau HPV DNA plus pap smear. Oke. Kalau dilakukan itu negatif dua-duanya, itu 5 tahun lagi kita akan terbebas dari cervix. Baru 5 tahun lagi baru screening lagi. Berarti deteksi awalnya justru di cervix dulu ya? Bebas, ini mau yang mana semuanya. Misalnya nih kalau cervix sih itu tidak ada kaitan dengan keturunan. Oke. Ya, HPV DNA saja. Makanya kalau cervix ya kita deteksinya ada nggak HPV di cervixnya. Kalau ada di treatment. Kalau nggak ada dicek terus gitu. Setiap 5 tahun kalau testing. Jadi dia sejak pemeriksaan itu nanti berjangka sampai 5 tahun ke depan. Iya, tapi kok salah satu aja, misalnya HPV saja, IVA saja itu per 3 tahun. Oh gitu. Saya nggak mau 2, 1 aja. Dua-duanya tapi ditanggung BPJS. Ya. Kalau yang BPJS yang Di Verisa ada, Bu. Puskesmas ya. Jadi rangkaian tes tadi itu bisa kita lakukan di mana saja. Di puskesmas bisa. Puskesmas bisa. Dan pemerintah juga udah mengalokasikan untuk tadi itu vaksin itu. Yang untuk dari kelas 5 SD ya. SD tadi. Berarti itu sangat penting ya. Itu quadrivalent itu 4 jenis virus udah bisa divaksinnya. Mahal loh itu vaksinnya, cuma ditolak. Iya. Waktu itu banyak kembali lagi suratnya tidak diizinkan. Berarti. Iya, saya juga anak saya di hari juga saya nggak tahu ada yang nolak apa enggak. Cuman senang gitu, memang ada kelas 5 divaksin, senang banget emang. Jadi kalau anak-anak itu bisa dosisnya bisa lebih tidak banyak, hanya 2 dosis. Kalau dewasa kan udah 3 dosis. 0-6 bulan baru nanti di 1 tahun kemudian 3 kali suntik gitu. Kalau anak-anak 0 saja, nanti 6 bulan lagi. Atau yang terbaru ini dari research itu 1 kali sama efektifnya dengan 2 kali. Nanti mau dibandingkan. Kan ada lagi nanti datang ke sekolah-sekolah itu, Pak. Ada kan di program pemerintah itu. Mudah-mudahan nggak ditolak lagi lah sama ayah bunda. Programnya itu ada. Dok, yang tadi tuh apa kita udah clear nih semuanya deteksi. Apa sih ciri-ciri atau gejala yang dialami kalau memang ada diagnosa yang selain yang tadi? Tadi kan mulut rahim. Kalau kanker dinding rahim atau endometrium itu biasanya misalnya nih. Tadi kan siklus haid yang lancar, terus ada apa? Keputihan. Ya. Nah, terus apa lagi? Habis itu dia sudah menopause. Kemudian mens lagi. Itu harus waspada. Yes. Sebaiknya segera dicek itunya mulut rahimnya. Jadi kalau sudah mau menopause ya tidak akan ada haid lagi. Oh gitu. Begitu dia haid itu bukan haid itu. Berarti darah yang tidak sehat. Yes. Kemungkinan ya, gitu kemungkinan ada masalah di endometriumnya di dinding rahimnya. Kalau sudah misalnya umurnya dari 50 udah 5 tahun menopause gitu kan, tiba-tiba berdarah. Waduh, harus dicek lagi. Gitu. Nah, itu tadi gejala gitu ya. Tapi kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, kalau ada ketemu. Kalau memang ada seseorang yang terdiagnosa, apa langkah pertama yang harus dilakukan dan secara intensif. Jadi gini, begitu misalnya kita kanker ovarium lah ya. Kanker ovarium itu sulitnya seperti ini, kita melakukan imaging atau USG bisa, CT scan bisa. Dilihat nih bentuk diri kistanya. Wah, ini kayaknya ganas. Jadi kita akan lakukan pengangkatan. Oke. Jadi kista itu akan kita angkat dulu. Kemudian ini gini, operasi kanker dengan operasi non kanker itu jauh beda. Kalau non kanker itu sudah diangkat kistanya aja, sudah selesai. Kalau yang kanker diangkat kistanya dan kista itu kanker, kawan-kawannya harus diangkat juga. Karena apa? Karena sistem penyebarannya. Kawan-kawannya itu misalnya apa aja? Rahimnya. Allahu Akbar. Dan perangkat-perangkat lain. Iya, bisa. Jadi kalau yang pengangkatan usus buntunya pun bisa kita angkat.
Waduh, banyak Ada banget tipe-tipe kanker ovarium yang berarti tipe semuanya busit. itu harus dideteksi dulu gitu. Iya, jadi ovarium itu sistem penyebarannya selain melalui darah, dia namanya transseolomik namanya. Jadi transseolomik itu jadi ini kistanya. Jadi kanker itu keluar sendiri dan dia akan ke jaringan intraperitoneum namanya di dalam perut itu. Jadi dia berputar di darah. Nanti berputar di daerah situ, bisa ke ususnya. Ini kan ovarium dalam perut. Jadi dia dari kista itu melompat keluar di luar itu. Jadi dia berputar-putar. Ada namanya aliran peritoneum itu ada dari ke atas ke bawah. Nanti kalau ovarium itu kita operasi, kita lihat semua rongga perutnya ada nggak dia pindah ke tempat lain. Makanya operasinya ekstensif. Bisa nanti kelenjar getah bening yang sepanjang dari pembuluh darah besar aorta, kemudian pelvic kita angkat semua. Semua yang terlibat diangkat. Horor. Iya. Kalau operasinya ya makan waktu lama memang. Oh, berarti nggak satu kali berarti dok ya? Langsung hari itu juga. Langsung hari Cuman itu. kita Tapi, jadi operasi gini, besar gitu ya? Iya, kita angkat nih kistanya, kita kasih ke ahli patologi. Kita tunggu dia dulu. Enggak, kita tunggu dia mengerjakannya. Ini selnya ganas atau jinak? Oh gitu. Ada dia bilang dia jinak, ya udah selesai operasinya. Tapi kalau misalnya ganas baru lanjut, yang lain. Lanjut lagi terus. Observasi yang lain mana? Berarti 1 hari tuh harus selesai. Harus selesai semuanya. Lama juga berarti ya. Kalau secara ininya bisa 4-8 jam. Oke. Untuk membersihkan semua tumor yang terlihat gitu. Oke, pasca operasi apa lagi treatment? Jadi ini pasca operasi. Jadi dia ada modalitas ini. Misalnya kalau stadium dini itu kita namakan staging, surgical staging. Semua yang terlibat orang kita angkat. Kalau dia hasil akhirnya stadium dini, kadang-kadang nggak perlu kemoterapi. Oh gitu. Kalau masih awal Ya, tidak perlu kemoterapi. Kemudian kalau misalnya ini tumornya udah lebih dari stadium 1, misalnya stadium 1C berapa gitu, dan si kankernya itu agresif, pasca operasi wajib kemoterapi. Wajib ya. Iya. Kalau sholat ngeri ya kalau dibandingkan dengan sholat gitu ya. Tapi ini benar-benar wajib. Kalau enggak, apa yang kita kerjakan tadi tumbuh percuma. lagi. Tumbuh lagi dalam waktu dekat. Oke. Gitu. Kemo itu biasanya untuk kasus yang berapa kali biasanya tuh? Kemoterapinya kalau kita di kandungan rata-rata ada yang 4 kali, ada yang 6 kali. Tapi rata-rata sampai 6 kali full dose. Gitu. 6 kali diberikan, habis itu dilihat dalam 3 bulan pertama ada pertumbuhan baru nggak? Kemudian 3 bulan berikutnya nggak ada. Terus dipantau sampai 2 tahun. Oh gitu. 2 tahun aman, nanti tiap 6 bulan kita cek. Oh, berkala lagi untuk perawatan ya, maintain. Di tahun kelima tumbuh. Tumbuh operasi lagi. Ya ampun, itu sampai kapan kayak gitu? Sampai dia mau hidup. Judulnya survive berarti lagi ya. Survive, betul. Berarti how to survive. Kalau seseorang sudah divonis kanker itu berarti kayak sudah apa ya, sudah bukan. Jadi gini. Ya? Nah, itu dia. Jadi gini. Kita takutnya yang harus kita vonis akhir ya, gitu loh. Katanya kanker itu apa namanya buruk ya, maksudnya pasti mati ya. Kita juga pasti mati semuanya tanpa kanker juga harus. Jadi gini, jangan maksudnya kalau udah kena kanker ya diobati sehingga bisa bertahan semakin lama gitu. Yang saya lihat negara-negara yang mampu membuat survive yang bagus itu Jepang, Belanda. Itu mereka kena kanker, survive-nya bisa sampai 20 tahun. Wow. Hebat. Kalau di Indonesia Bentar. Kalau di Indonesia bagaimana pengobatan kanker? Saya sorry lah kalau di Indonesia ya. Indonesia pengobatan kankernya bagaimana? Ya, ini memang kita bisa katakan ada yang cukup baik, ada yang tergantung kepatuhan tadi gitu. Kita sudah agresif operasinya, dia tidak mau kemo. Kita sudah agresif, ya dia tidak mau radiasi. Barangkali ada mitos atau apa ya yang dialami yang si pasien. Kenapa mereka nggak mau menolak kemo gitu loh? Sebenarnya zaman sekarang itu mitos itu gimana ya? Ada ChatGPT tinggal. Memang apa tuh? Sekarang. Apa itu Pak Dokter yang mitos yang beredar di antara pasien nanti dia takut rambutnya rontok. Apakah itu semua memang kan, pasien kualitas hidupnya berkurang? Kemo itu apakah itu memang? benar? Jadi kalau saya pengalaman saya 1, 2 kemo 1, kemo 2 itu masih santai. Memang agak beratnya di kemo 3 dan 4. Oh, justru di 3, 4. Iya. Karena daya tahannya mungkin ya. Udah bonyok gitu kan. Dan kemo 5, 6 itu udah santai lagi. Gitu. Jadi kemoterapi ini sebenarnya daya tahan tubuh kita. Kemudian sebenarnya yang buat anjlok itu bukan daya tahan tubuh tapi mental itu.
Mindset kali ya. Mindset. Karena udah ngecekokin dengan pikiran-pikiran buruk gitu. Ini gimana nih, paling 5 tahun lagi mati, 2 tahun lagi mati gitu kan. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kita optimisme, banyak kok yang bertahan, bahkan dokternya udah mati, kanker pasiennya masih hidup. Masya Allah. Boleh cerita dong, Dok? Pasien-pasien yang udah di melewati rangkaian semuanya. Iya betul, dinamika dari yang berhasil tuh berapa persen? Saya pernah sampai kanker serviks saya temukan ada yang 27 tahun masih. Wow. Masih bersih. Masih ya. Bagi dong, Dok, kita boleh share barangkali apa? Kalau dia itu saya tanya, apa yang dilakukan sehingga dia bisa bertahan memang dia gitu. care dengan dirinya. Dia seperti apa? Dia udah patuh. 27 tahun itu dia masih kontrol terus. Oh, dia kontrol Rutin setiap 6 bulan. Sampai benar-benar dinyatakan bersih dan sembuh. Enggak bersih, dia cuma mau tahu ini tumbuh lagi apa enggak. Oh, gitu, dia maintain terus gitu. Kalau untuk treatment diri sendiri gimana? Apa yang dia lakukan? Sebenarnya treatment khusus kan udah ada treatment dari guideline. Jadi kita onkologi ini terikat guideline. Ada guideline dari European, ada dari NCCN itu dari Amerika. Kita ikut guideline-nya. Kemudian untuk diri pasiennya memang sebenarnya enjoy aja. Ini bukan penyakit karena makanan, bukan penyakit karena virus atau karena apa gitu. Ini penyakit yang multifaktor. Tidak hanya berarti tidak hanya makanan. Multifaktornya. Iya, multifaktornya itu boleh dijelasin barangkali, Dok. Misalnya ada faktor keturunan, saya belum ngomong tadi ya. Ada faktor keturunan seperti kanker payudara. Namanya ada mutasi gen BRCA1, BRCA2. Kalau dia ada mutasi gen itu, dia lebih rentan, bukan pasti ya, lebih rentan kena kanker payudara. Ada juga HNPCC, itu Lynch syndrome. Dia dari keluarganya kena payudara, kena kolon sama rektum. Itu juga rentan gitu, bukan pasti akan kena kanker. Jadi memang pola hidup ini gimana ya, pola hidup sehat itu ya makanannya gizi seimbang gitu ya. Saya juga gizi lebih. Memang itu dunia ini teorinya gede sekali ya. Kemudian prakteknya berat. Kemudian ini mengaktifkan sistem imun. Jadi kita suruh sistem imun kita patroli terus setiap hari. Gimana caranya? Ya kita putar dia. Gimana cara mutar sistem imun? Ya olahraga. Ini banget yang minus untuk generasi sekarang ya. Jadi, udah mager aja dia scroll. Jadi kita olahraga, dia muter itu. Patroli terus, dia kan dipantau, dipompa ke jantung, ke vena, terus balik lagi ke jantung kan. Dia muter itu sistem imun. Sistem imun ini salah satu terjadinya kanker itu salah satunya kelemahan sistem imun. Dari sistem kontrolnya. Dan dipicunya genetik yang dibawa tadi, gitu ya. Oke. Ya berputar-putar di situ lah mereka itu. Jadi ada namanya hallmark of cancer. Hallmark itu cara manusia itu menjadi kanker. Awalnya 4 cara, ada sekarang terakhir ada 14 cara. 14 cara. Iya, cancer saya enggak hafal. Jadi pokoknya banyak sekali, ada yang immune escape namanya kan. Jadi sel itu bisa memalsukan dirinya. Jadi di sel kita ini setiap sel itu punya KTP. Iya, ada identitasnya KTP, gitu namanya ya. Ada program PD1 dan PDL1 itu kalau namanya. Jadi si imun itu punya PD1, si sel lain punya PDL1. Jadi kalau dia punya itu, kamu warga negara Indonesia, itu enggak diserang. Si kanker itu bisa malsuin itu. Canggih nih. Canggih, kanker itu canggih, bisa malsuin itu. Jadi dia punya dukcapil. Jadi pas memonitor si imun ini, bahkan sistem ini ada yang pengkhianat. Ada makrofag yang pengkhianat ada. Dia pikir wah ini enggak cuma manusia ya. Iya, ada yang pengkhianat. Dia pikir ini kayaknya dia mau tumbuh ini, kekurangan cairan, kekurangan darah, kekurangan energi. Padahal yang tumbuh itu kanker. Iya. Dia bantu sama sistem itu. Jadi makin subur. Solid banget ya mereka. Jadi kayak seperti negara memang. Jadi ada juga ya polisi-polisi pengkhianat itu. Ada pengkhianat, dia memang dibantunya kanker itu tumbuh. Gitu. Escape imun. Terus apa lagi ya dari yang 14 itu? Aduh, banyak sekali. Beberapa. Ada tadi itu mutasi. Terus, waduh, ini lupa saya. Oke, nah ada tapi sekarang. Tadi kan dari
dari pengalaman Pak Dokter Ferry nih, ternyata ada mitos yang ditakutkan oleh para pasien atau istilahnya terdiagnosa kanker. Iya, kanker penyintas ya. Penyintas kanker ini, survivor ini, mereka nggak mau di kemo karena takut rambutnya rontok gitu ya. Nah, tapi kalau gitu supaya bisa kita memutuskan mitos itu, membantah mitos, ternyata nggak semua kok yang rontok, atau ada lagi yang bilang bahwa setelah kemo nanti dia bakalan drop. Nah, barangkali ada tips supaya bisa melewati tahapan kemo itu sampai selesai tuntas, sehingga dapat hasil yang bagus gitu, biar nggak drop. Itu memang dukungan keluarga. Kemudian jadi dia tidak dikucilkan gitu, waduh kanker ini keturunanmu segala macam. Enggak, jangan, ini kita bantu bersama-sama untuk menghadapi masa-masa sulit dia gitu kan. Kemudian difasilitasi. Jadi sebenarnya sih memang karena keluhan atau efek samping kemo ini yang sangat besar. Sekarang memang kajian-kajian atau riset-riset itu mau meneliti yang mana-mana yang nggak perlu kemo. Jadi kan dulu saya masih kuat semua pokok kanker kemo. Makanya tadi itu ada dipisah kalau dia. Iya, stadiumnya masih dini, kemudian jenis selnya yang enggak agresif itu tidak perlu di kemo. Yang endometrium, yang ovarium udah ke arah sana memang. Jadi di dunia ini sekarang lebih membuat precision medicine. Jadi setiap orang beda. Si A kena kanker, treatmentnya beda. Si B kena kanker, treatmentnya beda. Berarti observasinya lebih detail gitu ya. Jadi presisi dia jadi setiap orang beda-beda penanganannya, per kankernya juga. Sudah mulai berkembang ya. Ya, bahkan sekarang mau dikembangkan pasca operasi kita cek namanya ctDNA. ctDNA itu circulating DNA. Jadi habis dia dioperasi, dicek masih ada nggak DNA virus maaf. Adakah DNA kankernya yang beredar? Gitu. Kalau nggak ada, ngapa di kemo? Oh iya. Berarti itu setidaknya meringankan ya. Meringankan memang. Memang kita juga dari medis ini mencoba memilah-milah mana yang benar butuh kemo, mana yang tidak. Artinya apa? Begitu butuh kemo, ya memang lu harus kemo gitu. Nggak ada pilihan lain gitu. Kalau sebetulnya untuk memperkuat daya tahan tubuh sebelum kemo tuh ada tipsnya nggak, Dok? Ya memang nutrisi ya. Nutrisi ini memang. Cuman nafsu makan, tapi kita kasih semua kok supportnya. Misalnya dia kurang nafsu makan, nanti ada kita kasih obatnya. Iya betul, karena kebanyakan pasien setelah di kemo itu sampai muntah-muntah. Semua dikasih obatnya. Oh, berarti ada. Memang itu efeknya ya. Ada efeknya. Dan kalau misalnya yang udah sesepuh gitu, udah pengalaman dia kemo, santai aja dia. Oh, jadi mungkin rilis mentalnya justru membuat dia lebih mudah. Ada yang kemo dari 1 sampai 6 nggak ada keluhan. Wah, hebat sekali mental beliau ya. Ada, memang santai aja. Masya Allah. Itu ada yang seperti itu. Ada yang kemo 1, kemo 2 dirawat sampai innalillahi ada. Berarti memang ada ya. Kalau Sheila kan ada juga sih nonton film yang penderita cancer atau apa. Misalnya vonisnya sudah mungkin level akhir atau apa. Tapi karena dia punya daya juang untuk hidupnya tinggi, itu bisa pengaruh, Dok. Beneran? Ada nggak, Dok? Beneran ya, Dok? Ada pasien dokter? Ada. Boleh cerita. Jadi kita berikan yang paling berkesan tuh, Dok. Kebetulan dia waktu itu kanker mulut rahim stadium akhir, sudah menyebar kemana-mana. Iya. Ya, kita sudah memvonis dia paliatif. Paliatif itu artinya tidak ada lagi pengobatan. Yang ada hanya mengurangi gejalanya, menyamankan hidupnya sampai menunggu ajal. Itulah namanya paliatif. Jadi kita sudah memutuskan masuk suaminya gitu kan. Cuman dia ini memang umur muda, dia punya anak dan baru masih kecil gitu. Masih kecil sekali. Nggak tahu ya. Kita sudah memutuskan dia ini sudah jantungnya sudah 1 gitu, udah masuk ICU. Tiba-tiba pas kita lihat besok perbaikan. Hidup lagi, bagus lagi. Bisa pulang. Masya Allah. Udah dari ICU. Iya, bisa pulang, Padahal nggak banyak yang bisa lolos dari ICU. Bisa pulang, bisa melanjutkan kemo, bisa terapi kemudian.
Bisa itu lagi bangkit lagi ya. Masih bisa survive Apakah gitu ya. ada dokter bertanya itu kenapa? Apa semangat juangnya memang tinggi tadi tuh? Ya mungkin ajalnya belum datang. Iya, makanya karena ada yang memotivasi dia, saya harus sembuh, saya harus sembuh. Anaknya. Dia selalu ngomong anaknya. Jadi anak menjadi obat untuk dia gitu Berarti ya. memang ngaruh ke mindset kita pulang, juga. ya. Aku harus pulang. Harus sehat gitu. Aku harus pulang mau lihat anakku katanya. Masya Allah. Aku harus pulang mau lihat anakku. Dia bilang itu ke dirinya. Yes. Umur Kita berapa juga beliau bilang, tuh? 39 tambah 40 gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Nah berarti ini juga berpengaruh terhadap semangat hidup, semangat juang. Karena memang ya, kebanyakan orang biasanya kalau sudah divonis itu langsung waduh drop. udah nggak lama lagi nih gitu ya. Makanya ini tadi faktor keluarga. Faktor support dari keluarga. Luar biasa. Ada yang sharing dari teman-teman kita yang sempat celo ke Jepang gitu kan. Di sana itu memang supportnya kuat dan mungkin dukungan terapinya juga bagus ya. Dia udah pakai teknologi canggih kayak tadi tuh precision medicine. Dia punya targeted terapi, ada genetik terapi, memang berpengaruh ke survival pasiennya. Cuman memang support mereka cukup support dari pembiayaan, support dari keluarga. Memang mereka itu misalnya kena kanker santai aja karena ditanggung semua. Masya Allah. Whatever, mau operasi mau apa ditanggung semua. Jadi dia ya udah apa yang untuk dia sehat dia ikuti aja. Dan dia tidak pernah membatalkan kemoterapi, nggak pernah diikutin semua. Ya. Luar biasa. Bahkan kanker endometrium stadium dan stadium 3 itu bisa sampai 10 sampai 16 tahun di sana bahkan. Sebegitu pedulinya ya pemerintahnya terhadap penderita kanker ini. ini. Betul sekali. Dok, karena bulan ini kan masih bulan kanker sedunia nih. Nah, kegiatan-kegiatan seperti apa saja barangkali yang sudah digagas dan akan terus dilanjutkan yang bisa diikutin itu yang wajib screening kanker cervix. Screening kanker. Iya. Tapi itulah pesertanya nggak nambah-nambah dari dulu. Iya, mungkin dari sini bisa disampaikan kesempatan ini boleh dokter Iqbal. Tanggal berapa di mana gitu. Kalau sekarang kita sih sebenarnya bekerjasama sama Dinkes selalu udah dilakukan sama senior saya. Ini nanti besok closingnya di acara tanggal 14 di Februari di YKI Sumbar. Oh YKI. Kanker. Dari jam berapa ke jam berapa? Hari tanggal 14. Jam berapa pagi ya? Iya pagi. Di mana? Tapi itu bukan itu kegiatan kita aja. Oh, yang untuk ke masyarakatnya yang udah selesai semua. Oh gitu. Udah selesai semua. Siap. Ada yang screening di mana ya? Ada yang pokoknya dari seluruh penjuru Sumatera, Payakumbuh, Painan, Solo itu kita datangi semua. Kalau untuk kita di Sumatera Barat untuk fasilitas treatment untuk para survivor cancer ini kalau dokter lihat gimana, udah apakah masih perlu improve atau ini kalau ini berubah ini kan saya baru balik ke Jamil, mungkin akan ada cita-cita besar saya ya. Amin. Cita-cita besar saya nanti mudah-mudahan ada robotic surgery di Sumatera. Ini nanti tugas mereka apa nih? Robotic surgery ini kanker. Cuman tidak operasinya cuma gini ya lukanya. Gitu. Kita angkat melalui robotik. Jadi tidak perlu pembedahan besar gitu besar, ya? Cuma tidak punya luka yang besar. Oh gitu. Wow. Nanti kita keluarkan dari bawah semua. Tapi masih BPJS? Kita usahakan. Karena tentu akan meringankan. Jadi nggak nambah beban mereka biar sekarang gini, orang berkompetitif. Jadi produsen robotik juga yang awalnya dari European yang harganya sangat mahal ya. Ini juga sudah banyak dari negara-negara lain yang mengembangkan. Baik. Mudah-mudahan ya secara BPJS-nya masuk di sini. Amin. Jadi nggak perlu ke luar negeri robotik, bisa di Padang. Iya. Gitu. Kan kalau misalnya yang ditakutkan sama ibu-ibu atau misalnya masyarakat itu kan, wah kalau udah cancer nih penyakit mahal nih gitu kan. Jadi nambah lagi beban pikiran. Betul sekali. Jadi ini mungkin menurunkan semangat juang juga kan. Kalau kita ikuti update semua terapi yang ada, bahkan saya sendiri jatuh miskin. Betul. Iya. Jadi ada namanya targeted terapi, ada yang imunoterapi tadi itu, di mana satu kali pembiayaan itu bisa 1,8 M. Sampai selesai. 1,8 M dok. Aduh, itu per paket. Enggak, dia dari awal, bukan per paket. Dia kita udah hitung-hitung dari butuh banyak obatnya segitu pembiayaannya. Jadi, sudah dikalkulasikan ya. Sudah dikalkulasikan. 1 M-an ke atas lah. Iya. Aduh, makanya itu
muncullah statement yang mengatakan wah kalau udah cancer dah penyakit mahal deh. Ini gitu. Iya, memang saya juga bingung itu imunoterapi yang saya bilang tadi kan pengecekan KTP. Kita kasih tuh biar tahu dia ini ternyata kanker. Itu mahal banget obatnya. Makanya tadi Mahal dokter banget. mengatakan kalau di Jepang mah kalau orang didiagnosa cancer mah santai aja. karena- Kalau kita didiagnosakan cancer itu Mikir cicilan. sakit jantung mendadak, tensi tinggi akhirnya. Ini Belum, memang iya. polemik kanker ini memang seperti itu. Iya, Dan betul. saya bingung entah kenapa begitu ada penemuan bukannya diberikan tapi Diapresiasi, mahal. tapi Betul. Ya, ini mungkin harapan Ada kita juga terhadap yang pemerintah. kayak apa namanya targeted terapi, yang genetik terapi gitu kan, itu juga cukup mahal. Ada yang antivaskular, anti neovaskular juga banyak sekali obat-obat yang sudah di luar negeri sudah berkembang bagus, belum bisa kita adaptasi ke sini. Pertama tadi itu dari segi harga juga tidak mereka begitu ini. Dok. Dan ingat, mahal. cuman menambah sedikit harapan hidup. Oh. Bukan banyak ya. Sedikit Yes. memperpanjang. Ya, mungkin 8 bulan atau Oh, 10 bulan. Dengan mengeluarkan biaya yang 1,8 lebih M itu. kurang, lebih Yes. kurang, bisa lebih bisa kurang. Dokter nggak mungkin worth it. dokter enggak worth it banget ya. Worth it ya. Dokter Ferry, Ya. mungkin selama bertugas nih udah Iya, ketemu iya. dengan banyak pasien, terus juga tentu terkadang dokter tidak hanya sebagai dokter secara yang mengobati penyakit, Iya, tapi iya, iya. perlu juga memberikan terapi psikologi terhadap Iya, ya. betul. Nah, selama melaksanakan tugas nih, Pak Dok, kira-kira kendala apa sih yang rasanya itu menjadi ganjalan bagi seorang dokter ketika harus merujuk untuk mendorong improvement pasien, terutama mungkin juga apakah ada kendala dari sistem atau peralatan yang mungkin perlu kita sampaikan kepada pemerintah supaya pemerintah membantu memberikan solusi gitu. Jadi satu pertanyaan pasien yang membuat saya sulit sekali menjawabnya. Begitu, Ibu, ini kemungkinan cancer. Bisa nggak saya sembuh, Dok? Nah itu Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. biasanya dokter tetap menjawab atau bagaimana? Ya pasti kita akan jawab, kita akan terangkan. Ini butuh waktu mungkin 1 jam atau beberapa jam untuk menjelaskan itu ke pasien dan keluarga. Akhirnya mereka menerimakah? Hah? Ada menerima dengan penjelasan? Harus menerima. Harus. Bagaimana kita menerima? Ibu harus menerima dan harus berjuang bersama-sama sehingga ibu bisa survive lebih lama dan bisa berkarya lebih lama di dunia ini. Oke. Kayaknya Nah, terus dengan relasinya dengan pertanyaan Fitros tadi apa tuh, Dok? Jadi gini, kalau secara fasilitas pemerintah ya dari UPM Jambi, saya akui udah jangan ke Singapura lah, sini aja. Oh, nggak sudah perlu. cukup. Tidak perlu. Jadi Semua sudah ada, mau laparoskopik ada, robotik ini kan kita lagi gagas. gitu. Semoga Ada deal ya. semua. Amin. Iya, semua ada. Nah, kalau pemerintah sudah jor-joran lah dalam hal untuk terapi. Cuman terapi ini kan mahal ya. Betul. Memang harus dari pangkal tadi kita memang. Maulah screening ya kan, maulah hidup sehat, jangan merokok ya kan. Kemudian ya hidup sehat gitu. Iya. Oke, berarti kita tentu juga berharap ketika pemerintah sudah memberikan solusi, berarti otomatis survivor juga harus mempunyai komitmen, Yes. ya kan, untuk patuh terhadap Iya. guidance yang udah diberikan gitu ya. Berikan, iya. Oke. Betul. Oke. Kalau di Sumatera Barat ya alhamdulillah nggak banyak sih yang ngeyel ya. Begitu kita edukasi, kita kasih tahu, nanti ibu kita akan bertemu sepanjang hidup ibu dengan saya. Saya akan mengawal ibu sehingga tidak berlanjut ke jurang kematian. Oke. Kalau ibu pun meninggal mungkin karena tabrakan sebenarnya itu. itu Memberikan penguat karena semangat ini gitu ya. Kak Fitros itu kan Semangat penguat ya, semangat. betul. Iya, jadi Iya. saya akan kawal ibu. Misalnya ini ada kita operasi, ini udah bersih ibu, kita kemo, tidak ada tumbuh bersih, nanti ada lagi tumbuh lagi, kita operasi lagi, kita kemo lagi. Jadi dari interval itu kita usahakan panjang-panjang, misalnya 10 tahun lagi baru ketemu lagi kansernya gitu. Jadi memang kita usahakan itu yang bisa diusahakan oleh tenaga medis untuk penderita kanker gitu. Iya. Kalau untuk pasien misalnya masyarakat lah ya,
jangan sempat jadi kanker, itu aja. Amin, insya Allah. Semoga. Kalau Dok, sudah kena kanker, ya itu yang akan Anda lalui. Dok, berdasarkan tadi kita dengar mitos-mitos yang membuat orang enggan untuk ikut patuh, terus juga supaya gimana kita terhindar dari kanker, kasih advice dong untuk Lila Lover untuk preventif. Toh kalau buruk ketika sudah menjadi survivor, apa advice-nya yang terbaik? Silakan. Jadi pertama, Lila Lovers nih ya. Vaksin, maulah divaksin. Satu. Ya. Jangan menolak vaksin. HPV. Berarti orang tuanya dong nasihati. Iya betul, efektivitasnya sudah terbukti. Masya Allah. Bukan hanya Indonesia yang meneliti, seluruh dunia, gitu ya. Dan buktinya Australia. Australia angka kejadian kanker cervixnya sangat minim. Jadi orang kok mau belajar kanker cervix ke Indonesia sekarang. Oh, Kenapa? Karena di sini banyak kasusnya. Ya Allah, dikirain pernah. Di luar kirain sana, karena Pak udah di luar itu ya. Di luar sana itu udah jarang sekali. Kenapa? Karena vaksin ini dilakukan dan efektif. diterapkan. Iya, Di sudah peringkat banyak. keberapa kita kalau cervix terbanyak ini tertingginya? Wah, peringkatnya Udah lumayan tinggi juga ya. tinggi. Pokoknya kalau Indonesia buka velo atau pendidikan itu mereka sangat menarik kemari. Gitu, sangat tertarik. Ini bukan bukan sebuah capaian, capaian bukan prestasi loh ini. Prestasi. Nah, jadi ini maulah vaksin, kemudian maulah untuk ini apa namanya Pola hidup sehat. screening tadi ya. Iya. Nah, di umur 30 maulah di pap smear dan di HPV-DNA atau di IVA test itu untuk kanker cervix. Kalau endometrium memang ini kita negara yang berkembang mau jadi negara maju gitu ya. Nah, jadi di negara maju itu cervix nggak ada, endometrium banyak. Kenapa? Gizinya sudah bagus. Kemudian terbentuk obesitas. Obesitas inilah yang faktor utama untuk endometrium. Oh iya, benar. Beberapa dari temannya Fitrus Cila memang didiagnosa endometrium rata-rata obesitas. obesitas. Itu lebih dari BB-nya 90 ke atas. Kalau yang kurus-kurus? Nah, itu masih banyak kasus nggak, Dok? Apanya? Yang Jarang sekali. endometrium. Ya, Oke. dia kan awal mula dari endometrium itu gangguan hormon. Kalau gitu berarti terapi diet boleh salah satu. Betul, makanya untuk yang ini ya. kalau kita BMI-nya bagus, ya kan, hidup sehat, olahraga teratur, insya Allah nantinya kena jantung. Sorry. Cina kalau misalnya mendengarkan dokter hidup sehat itu kayaknya mau tobat hidup sehat. Tapi nanti kalau udah ketemu teman-teman, mulai besok. ayo kita makan kesini, ayo. Itu niatnya apa tapi hobinya makan. Ya. Apalagi, Dok? Iya itu. Advice-nya. Nah, itu vaksin, itu kemudian screening, ya tadi hidup sehat. Kalau untuk pasien kita yang mungkin sudah memberikan support semangat deh, Dok. Ya, pada survival ya bismillah aja. Nah, maksudnya gini, kanker itu memang tidak bisa sembuh, cuman bisa dikontrol dan tidak membahayakan. Jadi kenapa pasien kanker ujungnya kematian? Bukan karena kanker yang menyebabkan mati, karena Salah treatment. bukan salah treatment, karena kanker ini mengganggu sekitarnya. Oh. Kalau virus kan jelas, virus menyerang, misalnya menyerang otaknya, Iya. mati kita. Kalau kanker itu enggak, misalnya kanker cervix. Karena menyebar ke yang Jadi lain. rahim itu kan dipanggul itu kan di bawah. Menyebar ke yang lain. ke kiri kanan, itu yang pertama disumbangnya saluran kencing. Oh, ke ginjal berarti Ginjal, nanti. gagal ginjal lah dia. Oh, subhanallah. Nah, jadi meninggal karena gagal ginjal. Oke. Bukan karena kankernya nih. Iya. Tapi Menyebar penyebab lagi. utamanya itu. Iya, penyebab utamanya nanti dia menyebar Iya lagi tuh itu. yang keroknya. Bengkelnya dia. Dia colek-colek yang lain. Iya, terus pindah dia metastasis ke hati. Iya. Nah, metabolisme hati kuning lah pasiennya. Habis itu ya udah, itu stadium akhir. Satu lagi nih Pak Dokter yang pengen ditanya. Iya. Kan nanti kan saking semangatnya nih mungkin nih pasien selain dari berobat dengan dokter, mereka ada obat-obatan herbal. Itu gimana? Boleh nggak di? Begini. Herbal ini saya bukan melarang ya. Iya. Cuman itu gimana? evidence based atau bukti dia berguna atau tidak itu Belum minim. Minim. Kemudian dosis yang efektif berapa itu juga minim. Jadi herbal nih kamu rebus aja ABCD. Iya betul. Kemudian kamu makan. Nah, pada orang A mungkin ada efeknya. Bisa bekerja. Pada orang B, nah, jadi saya nggak bisa melarang, juga nggak bisa menganjurin. Iya. Nah, cuman evidence base-nya nggak ada emang. Kalau nggak ada bukti saya nggak mau pakai mas. Oh gitu. Ngapain? Coba-coba gitu. Iya. Jadi. Misalnya nih paracetamol 500 mg terbukti menurunkan Jelas. panas. Iya.
Itu. Oh, gitu. Siap. Ya, jadi kan ada tuh Kak Fitros. Harus terukur. Iya. Terukur ya, betul. biar banyak 2 helai ini, 3 helai ini. Jadi daun ini tumbuh di Pasaman sama tumbuh di Padang. Beda lagi. Nah, pH itu tanahnya perlu akan tuh. menyebabkan beda. Ada juga yang minum ya seperti herbal tadi itu kan. Terus ada yang lagi ya seperti apa waktu multivit apa sih? Suplemen apa segala macam Boleh, gitu. Itu boleh multivitamin, disarankan. ya. Tapi kalau yang seperti tadi herbal yang kayak daun-daunan karena tidak ada terukur, Tidak terukur. itu sebaiknya ya tidak usah. karena tidak terpantau Dan ya. itu tidak. sangat mahal harganya. Sangat mahal harganya. Betul. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau apa ya udahlah, kalau jangan terlalu menjudge gitu. Jadi, Iya. obat yang sangat bagus gini kan Overclaim. Jadi dia jual dengan overprice juga, dan orang beli karena apa? Ingin Karena sembuh. ingin sembuh. Kanker Ah. ini kan udah dia pokoknya aku bisa sembuh, gimana caranya kan gitu. Iya. Jadi orang Coba akhirnya coba mau aja gitu. Jadi ya. jangan tergiur juga lah dengan seperti itu. Sekarang teknologi sudah bagus, tinggal tanya ChatGPT, ada kok semua situ. Dok, tapi ada nggak ketika digabungkan pengobatan dari dokter, minum obat-obatan resep ini segala macam digabung, itu ada terganggu Memang nggak kita sih? juga ini ada salah satu kemoterapi namanya golokan taksan. Itu dari tumbuhan. Seperti Memang apa ada. tuh? Seperti Tapi apa tuh? iya, memang kemoterapi itu golokan tumbuhan Oh. yang diekstrak kemudian dijadikan kemoterapi. Ada. Jadi Itu tidak herbal berarti. Udah benar. herbal juga kan. Cuman itu itu kita pakai. sudah terukur. Sudah include juga di Sudah. dalam Yes. berarti. Oh. Sudah ada. Artinya berarti pengobatan itu juga terus Semua berkembang berkembang. ya, Iya. betul. Nah, Jadi kemoterapi itu bukan hanya obat kimia. mhm. Ada yang dari tumbuhan dari taksan itu. Di M Jamil sudah ada? Semudah itu Oh, jadi Masya guideline dunia, Allah. bukan jangan pakai dunia, Pak. Wah, mantap. Jadi ada guideline kemoterapinya, ada semua ada. Oke. Jadi herbal itu kita pakai, cuman yang sudah yang tadi ini buktinya. Jadi sebetulnya ada- bukannya tidak boleh, Ya. tetapi karena belum terukur Yes. dan belum teruji Ya, gitu ya, Dok. betul. Nah, akan lebih baik kita mengikuti apa yang sudah Ya. terbukti Ini sudah ada dan teruji dosisnya, di sudah lab ada, gitu. cara pemberiannya sudah ada, efek sampingnya juga sudah ada. Sudah terdata semua, baru kita pakai. Nah, jadi lega ya. Berarti kita dapat sebuah pencerahan. Ternyata warga Jepang ketika Ya. ketika menghadapi krisis ketika didiagnosa itu mereka bisa menjalankan dengan santai. Kita berharap kita nanti juga bisa nauzubillah ya. Iya. Untuk Tapi pasien di gitu ya. Jepang pajaknya besar lah. Oh benar ya, benar. Jadi kayaknya linear ya, Linear, ya, Dok gitu, ya. ya. Nah, dan tadi juga dari penjelasan dan sharing yang diberikan oleh Dr. Ferry Sinaga, ternyata Ya. semangat juang itu justru Yes. jauh lebih Iya, penting, berpengaruh. ketenangan Ya. kita gitu ya, Dok. Ya. Itu justru menjadi obat terbaik. Ya. Bisa malah ada yang sampai 27 tahun. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan Lila Lover kita yang mungkin sedang diuji dengan Ya. sebuah penyakit diagnosa kanker. Bukan berarti nggak bisa Semangat, ya. survive. Yes. Nah, Jadi- yang penting bagaimana menjaga. Ya. Dan ternyata olahraga juga itu salah satu sangat faktor yang sangat Hidup penting ya, Dok ya. Iya, betul. Baik. Nah, baik Lila Lover, kita sudah tidak terasa sudah durasi hampir 1 jam, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat dan juga untuk edukasi untuk kita Yes. yang jangan sampai, mudah-mudahan insya Allah kita sehat, terjauhkan dari kanker gitu ya. Dan menjaga olahraga, jangan mager mulu. Mager boleh, tapi harus ada durasi khusus Iya. untuk olahraga supaya apa? Imun kita terbangun Iya, gitu ya, Dok. betul. Sehingga yang abnormal tadi bisa dicegah gitu ya. Betul, betul. Baik, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Ferry Sinaga. Semoga nanti kita bisa kolaborasi Sehat-sehat. lagi ya Iya, kan. sehat-sehat semua. Sukses juga untuk klinik Verisa. Amin, amin, ya. Dan saya Kak Fitros, Cila. Dokter Ferry. Kita pamit undur diri dulu. Keirian bareng Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.